sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kemarin kita mendengar contoh orang yang punya iman yang hebat ketika berdoa. Apa yang disampaikan oleh si kusta dalam permintaan kepada Yesus menunjukkan seorang beriman yang hebat. Orang yang beriman berhebat adalah dia yang tidak memaksakan kehendak di hadapan Tuhan dalam doa, juga bukanlah orang yang paling aktif dan ekspresif berdoa dengan berseru Tuhan, Tuhan, tetapi yang membiarkan kehendak Allah terjadi dan yang melakukan kehendak Allah. Maka janganlah takut kalau kita tidak tampak sebagai pendoa, atau kita tidak seheboh orang-orang kelompok doa berdoa. Tidak terlalu penting itu bagi Tuhan, karena yang paling penting kita hidup seturut kehendak Allah. Kita berdoa sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si kusta yang kepada Yesus meminta
Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kehadiran seorang perwira dalam Injil pada hari ini juga menampakkan seorang yang beriman hebat dan besar. Sampai-sampai Yesus bilang, tidak pernah saya menemukan iman sebesar ini dalam diri orang-orang Israel, tetapi saya baru menemukannya dalam diri seorang perwira. Karena apa? Perwira ini seorang yang mempunyai jabatan politis yang tinggi, bukan orang biasa, tetapi ia tidak melihat jabatan yang ia miliki sebagai kesempatan untuk bertindak angkuh dalam hidup beriman. Ia meminta kepada Yesus karena ia memiliki seorang bawahan yang sedang sakit. Ia meminta Yesus untuk mampir menyembuhkan. Tetapi Yesus tidak segera memberikan jawaban. Dalam Injil kita mendengar bagaimana setelah ia meminta untuk Yesus datang mampir ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya, malah Yesus berkhotbah banyak untuk orang banyak tentang orang itu. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya ketika tidak segera mendapat jawaban dari Yesus untuk segera menyembuhkan hambanya dan datang ke rumahnya. Yesus cuma bilang, nanti aku akan datang ke rumahnya. Dengan ini Yesus mau menunjukkan bahwa waktu Tuhan dan waktu kita berbeda untuk karya keselamatan. Bahwa orang yang beriman besar adalah orang yang sabar menunggu kapan Tuhan melakukan yang terbaik, bukan orang yang memaksa supaya Tuhan cepat-cepat melakukan sesuai dengan apa yang kita mau. Yesus memberikan janji, saya akan datang, bukan pada saat itu, malah saat itu Yesus berkhotbah. Tetapi perwira ini sangat-sangat percaya bahwa walaupun Yesus tidak akan datang ke rumahnya, tapi Yesus bisa punya kekuatan untuk menyembuhkan dia. Dan dia memang tidak mengharapkan Yesus datang, yang penting keselamatannya itu datang. Maka kepada Yesus dia bilang apa? Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Karena sesungguhnya saya tidak layak menerima Tuhan di rumah saya. Ini adalah kata-kata yang sering kita ungkapkan ketika kita mau menerima komuni. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, biar sepatah kata pun saja, maka saya akan sembuh. Orang yang beriman besar adalah orang yang merasa diri tidak pantas di hadapan Allah. Orang yang beriman besar adalah orang yang tidak memakai jabatan atau kekayaan yang besar untuk mengangkuhkan diri. Orang yang beriman besar akan selalu bertindak rendah di hadapan Allah, merasa diri tak layak dan tak pantas, lalu membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seperti yang pernah saya bilang, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita datang ke gereja, kita datang ke misa bukan karena kita orang paling suci, bukan karena kita orang paling rajin, bukan, tapi karena kita merasa orang yang tidak pantas hidup, orang yang tidak pantas didatangi Tuhan, makanya kita datang ke misa. Kalau kita datang misa dengan rasa bahwa kita tidak pantas untuk didatangi Tuhan, itu yang memberikan rahmat. Maka kalau kita merasa tidak pantas di hadapan Tuhan, atau kalau kita merasa tidak pantas didatangi Tuhan, datanglah ke misa. Iman seorang perwira menunjukkan kepada kita bahwa tidak perlu Tuhan datang ke rumah kita. Yang penting kita punya hati yang besar untuk membuka bagi kehadiran Tuhan di rumah kita. Toh tanpa Yesus pergi ke rumahnya, hambanya sembuh karena iman. Maka marilah kita datang ke misa karena iman. Untung bahwa selama musim corona, sebelum new normal, Tuhan itu datang ke rumah-rumah sampai setan itu kecewa.
karena dia berpikir bahwa dengan ditutupnya gereja dan rumah-rumah ibadat, orang tidak banyak bertemu dengan Tuhan. Tapi ternyata melalui live streaming, Tuhan hadir ke rumah-rumah. Tuhan sudah seringkali datang ke rumah. Tapi pertanyaannya, mampukah kita sesekali datang ke rumah Tuhan? Kalau kita betul menjadi anak Tuhan yang tidak pantas, datanglah kepada Tuhan. Ungkapkan bahwa kita tidak pantas Tuhan datang pada kita, supaya dengan sabdanya kita akan sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi, iman yang besar tidak ditentukan oleh doa yang banyak. Tidak diukur dari Anda masuk di setiap kelompok doa. Tidak diukur dari sebegitu ekspresifnya Anda berdoa di dalam kelompok. Tidak. Iman yang besar diukur dari merasa tidak pantas didatangi Tuhan. Karena itu datang dalam misa. Akhirnya kita perlu membangun kepercayaan kepada apa yang disampaikan di bagian terakhir Injil. Ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, termasuk ibu mertua Petrus, hamba dari perwira, dan beberapa orang yang datang meminta disembuhkan, di bagian terakhir Injil ditegaskan bahwa semua itu dilakukan Yesus untuk memenuhi apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang Yesus. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kita lemah menghadapi virus corona. Kita tak sanggup dan tak kuat. Banyak yang menderita. Tapi percayakah kita bahwa Yesus membantu kita meringankan penderitaan itu? Percayakah kita bahwa Yesus melingkupi kita dengan keilahiannya, sehingga walaupun kita lemah dan tak kuat menghadapi badai virus corona, Dia tetap menyelimuti kita dengan kasih-Nya, sehingga walaupun ada badai virus corona, kita tetap selamat dalam dekapan kasih Yesus? Perlu punya iman dan kepercayaan seperti yang ditunjukkan oleh seorang perwira, dengan selalu mengatakan kepada Yesus bahwa Yesus, saya tidak pantas Yesus datang pada saya, tetapi oleh karena besarnya kasih-Mu kepadaku, aku ingin berlindung di dalam selimut kasih-Mu, terutama untuk tetap terjaga dan aman dari badai virus corona. Semoga Tuhan